Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai bisnis plan yang berjudul Sastra Box. Nah, saya Pertiwidian Apriani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan yang pertama yaitu ada profil usaha. Nah, jadi Sastra Box ini merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang produksi media pembelajaran edukatif. Nah, media ini berbasis dengan permainan. Kami menghadirkan media pembelajaran sastra yang interaktif dan menyenangkan agar proses belajar tidak lagi monoton. Nah, usaha ini berlokasi di Pekalongan, Jawa Tengah dengan pemasaran melalui media sosial yaitu dengan Instagram dan TikTok yaitu @sastrabox.id atau sastrabox.id. Nah, saat ini usaha kami itu memiliki rata-rata omset yaitu 416 juta atau sekitar dengan penjualan 4.167 box. Nah, jadi kami juga didukung dengan 20 karyawan dan biaya operasional sekitar 150 sampai 180 juta per bulannya. Nah, yang selanjutnya ada visi usaha. Nah, visi Sastra Box sendiri ini adalah menjadi lembaga inovator media pembelajaran sastra yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi generasi muda Indonesia. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut tentunya kami memiliki misi, yaitu mengembangkan media pembelajaran yang tidak monoton, mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Nah, adapun target usaha kami tahun ini yaitu mencapai omset sebesar 5 miliar. Selain itu, kami menargetkan keuntungan yang stabil melalui penjualan rata-rata 4.167 box setiap bulannya. Selain itu, kami memiliki target yaitu menjaga arus kas tetap positif serta mengalokasikan 2,5% dari laba untuk zakat dan donasi sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada definisi usaha. Nah, Sastra Box ini merupakan usaha yang berfokus pada produksi media, pembelajaran sastra berbasis gamifikasi dan teknologi digital. Nah, produk yang kami hadirkan dirancang untuk membantu guru, mahasiswa, maupun lembaga pendidikan dalam mengembangkan alat peraga pembelajaran sastra yang lebih menarik, interaktif, dan inovatif tentunya. Nah, dengan demikian, proses pembelajaran sastra tidak lagi membosankan, tetapi menjadi lebih hidup, bermakna, dan mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, selanjutnya ada sumber pemasukan usaha. Nah, jadi sumber pemasukan Sastra Box ini berasal dari beberapa saluran. Nah, yang pertama itu melalui penjualan langsung pada bazar atau pameran dari sekolah, kampus, maupun organisasi literasi. Nah, yang ketiga melalui promosi dan penjualan di media sosial sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Yang terakhir, kami menjalin kolaborasi dengan kafe literasi sebagai mitra untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Dengan berbagai sumber pemasukan tersebut, kami optimis bahwa Sastra Box dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberi manfaat bagi dunia pendidikan khususnya dalam pembelajaran sastra. Nah, sekian saya sebagai pemateri 1, saya lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang strategi distribusi atau cara Sastra Box menjangkau konsumen. Nah, pada strategi pemasaran Sastra Box sendiri yaitu produk ini itu tidak hanya menjual melalui satu jalur, tetapi menggunakan berbagai saluran agar jangkauan pasarnya itu lebih luas. Yang pertama yaitu penjualan dilakukan melalui bazar. Dan di sini itu memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen sehingga mereka itu bisa melihat dan mencoba produk
sastra tersebut itu secara langsung atau secara nyata. Dan yang kedua yaitu melalui pesanan dari lembaga seperti sekolah, organisasi, literasi. Nah, di sini itu menjadi target utama karena produk ini itu memang ditujukan untuk kebutuhan pembelajaran. Selain itu, Sastra Box juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana penjualan sekaligus promosi, karena di platform digital itu mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Dan yang terakhir itu strategi kolaborasi dengan kafe literasi itu menjadi nilai tambahan karena tidak hanya menjual produk tetapi juga membangun pengalaman belajar yang santai dan menyenangkan. Nah, dengan kombinasi saluran offline maupun secara online ini, Sastra Box berusaha menjangkau berbagai segmen pasar secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pada poin kelima atau terkait target pasar dari produk Sastra Box. Nah, pada target pasar produk ini itu menyasar beberapa kelompok utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, target utamanya adalah guru bahasa Indonesia di tingkat SD hingga tingkat SMP karena mereka itu membutuhkan media pembelajaran yang inovatif dan tidak monoton untuk meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, mahasiswa juga menjadi target karena dapat memanfaatkan produk ini sebagai alat bantu dalam memahami materi atau sebagai media praktik pembelajaran. Nah, orang tua dan komunitas homeschooling turut juga menjadi sasaran karena mereka membutuhkan media belajar alternatif yang interaktif untuk anak-anak. Nah, lembaga bimbingan belajar juga termasuk target potensi karena membutuhkan media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, dari segi ekonomi, produk ini menyasar kalangan menengah ke bawah sehingga harga dan desain produk ini disesuaikan agar tetap terjangkau namun tetap berkualitas. Dengan segmentasi pasar yang jelas ini, Sastra Box memiliki peluang besar untuk diterima secara luas di dunia pendidikan. Selanjutnya di sini ada sebuah gambaran produk mengenai Sastra Box. Nah, Sastra Box ini merupakan media pembelajaran yang berbasis permainan edukatif yang menggabungkan konsep gamifikasi dengan unsur digital. Nah, produk ini itu tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu belajar, tetapi juga sebagai media interaktif yang membuat proses pembelajarannya itu lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, dari isi Sastra Box sendiri itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama board game, terus yang kedua kartu edukasi, dan ada flashcard. Nah, ketiga komponen ini itu dirancang untuk membantu siswa memahami materi sastra melalui aktivitas permainan yang tetap memiliki nilai asesmen. Dan keunggulan utamanya dari produk ini itu adalah satu paket yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai media penyampaian materi dan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Nah, dengan konsep ini siswa itu tidak hanya menerima materi secara pasif tetapi juga terlibat aktif dalam proses belajar. Nah, hal ini itu membuat pembelajaran sastra yang biasanya dianggap sulit atau membosankan itu menjadi lebih mudah dan hidup serta interaktif dan bermakna bagi siswa-siswanya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya pada sistem distribusi itu kami menggunakan dua jalur. Yang pertama itu ada distribusi online dan distribusi offline. Nah, jadi secara online produk kami ini, produk Sastra Box pada
bisnis plan ini dapat dipesan melalui TikTok, melalui Shopee, melalui story WhatsApp, serta informasi lengkap mengenai produk yang tersedia di blog Sastra Box. Nah, dengan cara ini, pelanggan dari berbagai daerah yang dari pelosok dapat memesan produk Sastra Box ini dengan mudah. Selain itu juga kami melakukan distribusi secara offline, melalui webinar media pembelajaran sastra Indonesia. Nah, dalam webinarnya ini kami memperkenalkan cara penggunaan Sastra Box tersendiri, sekaligus kami juga membuka pemesanan langsung bagi para peserta yang datang ke webinar kami. Nah, jadi distribusi yang kami tampilkan itu tidak hanya menjual produk, tetapi juga melibatkan edukasi mengenai media pembelajaran sastra. Nah, selanjutnya ada strategi promosi yang kami gunakan di bisnis plan kami, yaitu ada konsep tahu, konsep datang, dan konsep beli. Nah, pada tahap tahu itu kami memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp Story, dan Facebook untuk memperkenalkan Sastra Box melalui konten edukatif dan penggunaan produk, lalu testimoni dan informasi promonya. Lalu yang kedua ada tahap datang, yaitu kami melakukan promosi secara langsung melalui webinar. Nah, menggunakan bazar pendidikan serta memasang banner atau baliho di samping-samping jalan yang strategis agar masyarakat itu pada tahu dan mengenal produk dari Sastra Box itu sendiri. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap beli. Nah, kami memastikan desain Sastra Box ini menarik, berkualitas, dan mudah digunakan. Lalu, kami juga memberikan pelayanan yang ramah, profesional, responsif, sehingga si konsumen ini merasa yakin untuk membeli dan memesan kembali untuk membeli Sastra Box. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-8, yaitu aktivitas usaha. Nah, aktivitas usaha merupakan berbagai kegiatan utama yang harus dilakukan agar bisnis Sastra Box dapat berjalan dengan baik, berkembang, dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, di sini aktivitas pertama adalah menganalisis kompetitor. Hal ini penting agar kami mengetahui kelebihan dan kekurangan produk pesaing, sehingga Sastra Box dapat terus melakukan inovasi dan memiliki nilai tambah dibandingkan produk sejenis. Nah, aktivitas yang kedua yaitu melakukan promosi secara rutin melalui video konten edukasi, konten produk, dan konten interaktif di media sosial. Promosi yang konsisten bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk sekaligus menarik calon pelanggan baru. Selanjutnya, kami menjalin hubungan dengan komunitas literasi. Nah, kerjasama ini diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran sekaligus memperkenalkan Sastra Box kepada masyarakat yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dan sastra. Selain itu, kami juga menyelenggarakan webinar mengenai media pembelajaran sastra Indonesia. Nah, webinar tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga memberikan edukasi kepada guru, mahasiswa, maupun masyarakat mengenai pentingnya media pembelajaran yang inovatif. Terakhir, kami mengikuti bazar media pembelajaran sebagai media promosi dan penjualan secara langsung. Melalui bazar, calon pelanggan dapat melihat produk secara nyata, mencoba cara penggunaannya, serta berinteraksi langsung dengan tim Sastra Box sehingga kepercayaan terhadap produk semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ke-9, yaitu sumber daya. Nah, sumber daya merupakan seluruh aset yang dibutuhkan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara optimal. Nah, sumber daya yang pertama adalah sumber daya manusia. Dalam Sastra Box, setiap anggota tim memiliki tugas sesuai bidangnya, mulai dari pengelolaan usaha, produksi, pemasaran, hingga pelayanan kepada pelanggan. Kerja sama tim menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan usaha. Kedua adalah modal atau finance. Modal digunakan untuk membeli bahan baku, memproduksi media pembelajaran, melakukan promosi, serta memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga adalah alat dan bahan baku seperti kertas, kardus, gunting, pensil warna, dan kertas asturo. Bahan-bahan tersebut merupakan komponen utama dalam pembuatan produk Sastra Box, sehingga kualitas dan ketersediaannya
harus selalu dijaga agar hasil produksi tetap baik. Dengan adanya aktivitas usaha yang terencana serta sumber daya yang memadai, kami optimis Sastrabook mampu menghasilkan media pembelajaran sastra yang kreatif, berkualitas, dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Perkenalkan semuanya, nama saya Nala Muna dengan NIM belakangnya 18. Saya akan menjelaskan bagian mitra usaha. Untuk menjalankan usaha Sastrabox ini, kami tidak bekerja secara sendirian. Ada beberapa mitra yang kami libatkan agar usaha kami ini dapat berjalan secara optimal. Dari sisi strategi, kami menggandeng konsultan di mana yaitu guru bahasa Indonesia karena mereka yang paling memahami kebutuhan literasi anak di lapangan. Nah, untuk peralatan dan bahan baku, kami bekerja sama dengan supplier agar produksi seperti box, kartu, dan media pembelajaran lainnya tetap terjaga kualitasnya. Tempat pemasaran utama kami adalah sekolahan karena di sanalah target pengguna kami berada. Dari sisi tenaga kerja, kami merekrut karyawan untuk membantu proses produksi dan operasional kami. Sedangkan untuk modal, kami mengandalkan iuran dari tim serta dukungan investor yang tertarik pada pengembangan media literasi anak. Kemudian, sumber pengeluaran. Selanjutnya, kami juga sudah memetakan pengeluaran yang akan timbul dalam menjalankan usaha ini, mulai dari yang bersifat tetap sampai yang variabel. Pertama, untuk strategi promosi dan branding, kami mengalokasikan dana khusus agar Sastrabox lebih dikenal masyarakat. Kedua, dari sisi peralatan, kebutuhan utama kami adalah printer untuk mencetak kartu dan komponen media pembelajaran. Ketiga, pemasaran kami dilakukan secara offline, yaitu di sekolahan dan juga online, agar jangkauannya lebih luas lagi. Yang keempat, bahan baku yang kami butuhkan itu meliputi box, kartu, puzzle, dan flashcard sebagai komponen utama produk. Dan yang terakhir, modal kami bagi menjadi dua, yaitu modal produksi dan modal operasional, supaya usaha ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.